warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sri Mulyati dari program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan, yaitu untuk nge-review atau mengulas kembali materi yang telah minggu lalu disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani SPSI MHKes, yaitu mengenai materi perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Baik teman-teman semua, langsung saja ke pembahasan materi. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik teman-teman semua, di sini ada maksud dari ketertinggalan sendiri. Ketertinggalan sendiri adalah kultur lag. Nah, kultur lag ini adalah fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, kultur ini adalah proses yang berkaitan dengan perubahan berlangsungnya secara langsung. Adapun pengertian teori ketertinggalan kebudayaan menurut W.F. Obgum, beliau telah mengemukakan beberapa teori, yaitu suatu yang terkenal mengenai perubahan dalam masyarakat, yaitu kultur lag, yang artinya ketertinggalan kebudayaan, atau adalah perbedaan antara tarif kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Ada juga teori ketertinggalan kebudayaan ini melibatkan dua variabel yang telah menunjukkan penyesuaian pada waktu tertentu. Salah satunya variabel lain, atau dengan kata lain, bila laju perubahan bagian-bagian yang sering tergantung dari satu ke satu kebudayaan. Nah, maka dari itu kita berhadapan dengan kondisi ketertinggalan kebudayaan dan kurang memuaskan dengan tujuan yang dicapai mula-mulanya. Nah, ada juga teori perubahan budaya. Teori perubahan budaya oleh Bronislaw Malinowski. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Nah, Melville J. Herkovitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan, salah satunya ada bencana alam. Bencana alam bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempengaruhi perubahan bencana alam seperti longsor, letusan gunung berapi. Mereka harus dievakuasi, dipindahkan ke tempat baru. Nah, di sanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat, sehingga terjadi proses disimilasi maupun akulturasi. Ini sangat berpengaruh kepada perubahan budaya masyarakat. Ada juga faktornya dari perdagangan. Nah, perdagangan ini di Indonesia sebagai persinggahan pedagang-pedagang besar. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat, sehingga terjadilah perubahan budaya masyarakat dengan percampuran budaya yang ada. Nah, terus ada kaitannya dengan masalah gizi. Masalah gizi di era globalisasi, di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Jadi gizi ganda 1. Nah, pihak masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurang persediaan pangan, kurang baik kualitas di lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu juga masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi lapisan masyarakat tertentu. Jadi disebabkan oleh kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi ini, perbaikan ekonomi menyebabkan kurangnya aktivitas fisik. Jadi masalah gizi juga bisa dikaitkan dengan perubahan gaya hidup, perubahan pola makan. Nah, di sini perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini berakibat banyak penduduk dengan mengalami masalah gizi. Salah satunya ada kegemukan atau obesitas. Jadi
perubahan pola makan dan perubahan gaya hidup juga bisa mempengaruhi ke masalah gizi tersebut. Misalnya seorang dengan pola makan yang terlalu berlebihan atau gimana, sehingga orang tersebut kurangnya aktivitas. Sekarang itu banyak remaja-remaja gitu yang umurnya masih muda terkena obesitas atau kegemukan, terus sehingga muncullah diabetes atau darah tinggi karena kurangnya aktivitas. Makan, kalau sesudah makan kurang olahraga atau gimana gitu. Nah, kaitannya budaya dengan masalah gizi masyarakat. Adanya perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, termasuk perubahan gaya hidup atau perilakunya kayak seperti tadi ya. Atau gaya hidup akan mempengaruhi kebiasaan makan, berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makan kepada keluarga kayak tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini ada penduduk makan atau dengan kata lain pola kebudayaan sangat mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Terkadang makan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mengandung nilai gizi yang berlebihan, sehingga muncullah obesitas atau kegemukan. Nah, yang kekurangan gizi disebutnya dengan stunting, jadi kurangnya gizi. Nah, ada pun indikator dalam masalah gizi dan sudut pandang sosial budaya antara lain. Salah satunya ada anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil. Jadi misalkan seorang anak itu dilahirkan di keluarga, mohon maaf, yang kurang mampu atau gimana gitu, sehingga asupan gizi si anaknya pun bisa berpengaruh kepada si anaknya. Nah, teman-teman, perubahan ketertinggalan dalam masyarakat itu kaitannya dengan masalah gizi itu bisa disangkut pautkan dengan pola hidup atau kebiasaan perilaku makan. Misalnya misalnya kelebihan gizi sehingga akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas. Namun terkadang ngeri juga ya, remaja-remaja yang masih muda itu udah mengalami obesitas atau kegemukan. Ada juga kasusnya yang diberita itu obesitas atau kegemukan. Namun kadang kasihan gitu ngelihatnya. Nah, jadi teman-teman, perubahan ketertinggalan budaya itu di dalam masyarakat sangat berpengaruh ke gizinya seseorang. Misal dari kemiskinan, terus dari bencana alam seperti longsor, terus seperti tsunami, terus dari perdagangan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi itu faktor perdagangan, terus faktor perdagangan, faktor bencana alam, atau faktornya kurang pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan ilmu gizi. Jadi gizi itu sangat penting untuk diri kita semua. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.